Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga, anak-anak, cucu-cucu kita sekalian sampai hari kiamat nanti senantiasa dikaruniai Allah Ta'ala kecerdasan, ingatan yang kuat, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana kecerdasan, ingatan kuat, ilmu yang bermanfaat yang dikaruniakan Allah kepada Imam Nawawi yang saat ini kitabnya kita kaji bersama-sama, yaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah atau syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjut pelajaran yang kemarin sampai kepada liyuballighash syahidu minkumul ghaib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga ngrahmati sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi wa sallamalan paring salam. Dawuh Kanjeng Nabi begini, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Naddarallahu mencorongake sapa Allah Gusti Allah, membikin bersinar Allah Ta'ala imro'an ing pawongan sami'a kang ngrungu sapa imro'an maqalati ing dawuh-dawuh ingsun fawa'aha mongko ngapalake sapa imro'an ha ing maqalati fa'adda mongko nyampeake sapa imro'an ing maqalati kama sami'aha kaya oleh ngrungu sapa imro'an ing maqalati. Imam Nawawi dalam menyusun kitab Arba'in ini bukan hanya hadis dhaif yang kemarin yang kita bahas kemarin, kecuali itu Imam Nawawi menggunakan berdasarkan hadis sahih, hadis Rasulullah yang kita baca tadi, bahwa Allah akan membuat bersinar wajah seseorang yang pada masa hidupnya dia itu mendengarkan dawuh-dawuh Rasulullah, kemudian mempelajari, menghafalkan, kemudian menyampaikan kepada yang lain sebagaimana dia mendengar dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu, ya pesan moralnya begini akhirnya. Pesan moralnya, ya marilah kita ini sebisa-bisanya, sebisa-bisa kita, ya tentu yang yang ada gurunya atau yang bersanad ya, menyampaikan paling tidak kepada diri kita sendiri,
kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita lah, menyampaikan hadis Rasulullah. Walaupun 40 hadis. Atau begini, paling tidak kita ini membeli kitab hadis-hadis Rasulullah. Membeli kitab hadis-hadis Rasulullah itu sudah termasuk itu. Artinya apa? Ketika kita ini membeli kitab-kitab hadis Rasulullah di toko-toko buku misalnya, itu akan membuat penyebaran kitab itu semakin banyak itu, semakin banyak. Jadi kita upayakan di rumah kita itu ada hadis, ada kitab-kitab hadis Rasulullah, paling enggak itu ya kutubus sittah lah, dibaca, diterjemahkan, didengarkan anak-anak, didengarkan istri-istri kita. Ya dengan harapan itu, mudah-mudahan kita nanti, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keluarga kita, istri kita itu akan diberi sinar oleh Allah Ta'ala karena kita berusaha untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada selain kita. Itu diantara dasar Imam Nawawi menyusun kitab hadis Arba'in ini. Summa minal ulama'i, summa mangko kari-kari iku minal ulama'i. Saka dene pira-pira ulama, maksudnya termasuk para ulama. Ulama yang mana? Man yaiku wong jamaah kang wis ngumpulake sapa ulama, sapa man arba'ina ing 40 hadis. Wi usulidini ing dalem ing dalem spesialisasi tentang usuluddin atau tentang tauhid atau tentang teologi Islam. Itu usuluddin. Maksudnya begini, orang akan diberi cahaya, diberi bersinar oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang mendengarkan, membaca hadis Rasulullah kemudian menyampaikan kepada yang lain, termasuk ulama-ulama yang membuat kitab isinya 40 hadis, baik tentang kitab-kitab tauhid, gitu ya, wa ba'duhum lan setengah ulama fil furu'i ing dalem spesifikasi masalah furu', misalnya mengumpulkan hadis-hadis tentang sholat tok sampai 40 hadis, mengumpulkan hadis-hadis tentang zakat tok 40 hadis, mengumpulkan hadis-hadis tentang haji tok 40 hadis, mengumpulkan hadis-hadis tentang puasa tok sejumlah 40 hadis. Itu wa ba'duhum lan setengah ulama liyane fil jihadi ngumpulake hadis-hadis 40 kae sejumlah 40 tentang masalah jihad. Wa ba'duhum lan setengah ulama fi zuhdi nyusun kitab arba'in tentang zuhud saja. Wa ba'duhum lan setengah ulama fil adabi nyusun kitab arba'in tentang tata krama, ya. Wa ba'duhum lan setengah ulama liya fil khutabi nyusun hadis-hadis Rasulullah yang isinya tentang khutbah-khutbah Rasulullah. Jadi makanya ya, saya ulangi lagi ya, dulu ketika saya di MI tahun berapa itu ya, 67, 68 itu di MI itu diajari guru kita itu hadis budi luhur ya. Artinya pendek-pendek, dihafalkan ya lebih lah dari 40 hadis. Di situ ada 1001 hadis budi luhur, isinya 1001 hadis. Hadisnya pendek-pendek. Nah, jadi termasuk ulama-ulama yang menyusun kitab Arba'in juga, hadis 40 juga isinya tentang fannya macam-macam. Spesifikasinya macam-macam gitu loh. Disiplin ilmunya sendiri-sendiri. Ada yang tauhid, ada yang akhlak, ada yang fikih. Tuh. Wa kulluha lan utawi sekabehane tujuan-tujuan mau iku maqasidus sholihatun, merupakan tujuan-tujuan kang bagus. Radhiyallahu anhu qasidiha, radhiya muga-muga paring ridho
sapa Allah Gusti Allah an qasidiha saka dene wong kang den maksud kullaha mau itu. Ya mudah-mudahan jadi ulama-ulama yang nyusun 40 hadis, kitab 40 hadis yang khusus tadi itu mudah-mudahan karena itu juga termasuk tujuan-tujuan yang bagus gitu. Nah, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Ra'aitu wa qad ra'aitu lan teman-teman berpendapat. Wa qad ra'aitu lan teman-teman mikir sapa ingsun. Wa qad ra'aitu lan teman-teman nyupeno sapa ingsun. Jam'a arba'ina ngumpulake hadis kae 40 ahamma kang luwih penting min hadza kullihi tinimbang saka dene iki sekabehane mau. Maksudnya Imam Nawawi punya angen-angen, punya iktikad, punya tekad, punya keinginan untuk menyusun hadis 40 juga. Yang lebih penting dari itu, artinya tidak hanya bab puasa tok, tidak hanya bab tauhid tok, tidak hanya bab salat, haji dan adab tok, tapi kulluha. Jadi lebih penting lagi dari itu, menyakup semuanya. Wahyalan utawi jama' arba'ina. Wahwalan utawi jama' arba'ina. Wahwalan utawi hadis sing diangen-angen kitab hadis 40 hadis sing diangen-angen Imam Nawawi iku arba'una hadisan iku 40 apane hadisan hadise mustamilatan kang mengandung ala jami'i dzalika ing atase sekabehane mengkono-mengkono kabeh mau. Jadi ya menyangkut tauhid, yang menyangkut adab, yang menyangkut khutbah Rasul, yang menyangkut zuhud, yang menyangkut macam-macam tadi itu yang digadang-gadang oleh Imam Nawawi. Wa kullu hadisin lan utawi saben-saben hadis sing diangen-angen iku minha saka dene 40 hadis iku qaidatun iku qaidatun merupakan kaidah. Dadi kaidah azimatun kang agung min qawaidid dini saka dene kaidah-kaidah agama. Nah, tadi terbukti ya. Nanti kita lihat pada hadis pertama, kedua, ketiga, bahkan hampir semuanya lah kitab-kitab itu berdasarkan hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Nawawi dalam hadis arba'in ini. Qad wasafahu kang wis nyifati sapa pira-pira ulama. Wa qad wasafahu kang wis nyifatake hu ing hadis itu sapa al ulama'u para ulama bi anna madarul islami kelawan setuhune undrane Islam orbitnya Islam alaihi ing atase hadis-hadis huwa nisful islami utawa hadis iku nisful islami separone Islam sulusu utawa sepertiga Islam nahwu dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono kabeh. Nah, itu bayangannya Imam Nawawi itu menyusun 40 hadis, maksudnya 40-an loh ya, karena isinya hadis arba'in itu tidak 40 tapi 42, makanya maksudnya 40-an itu. Menyusun itu dikandung maksud tidak hanya membahas salah satu furu', salah satu fan, salah satu spesifikasi, salah satu spesialisasi enggak, tapi menyeluruh yang kemudian hadis itu menjadi kaidah agama, menjadi sumber daripada pemikiran-pemikiran pengembangan ajaran agama Islam. Sampai-sampai ulama menyifati, jadi orbitnya Islam itu nanti kita lihat itu. Bahkan ulama mengatakan bahwa itu sepertiga daripada agama Islam itu terkandung di dalam kitab hadis arba'in ini. Makanya
Kita penting sekali mempelajari kitab hadis arba'in ini. Kelihatannya memang hadis arba'in. Coba kita lihat, kalau kita mau mempelajari kitab ini, kitab itu, hampir sumbernya ada di dalam kitab hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, orang Damaskus tersebut. Summa altazimu mongko nuli netepake sapa ingsun fi hadhil arba'ina ing dalem iki 40 antakuna ing yen to ana apa 40 hadis iku mau iku sahihatan sahih. Ya akhirnya kemudian Imam Nawawi itu menetapkan bahwa yang dikarang itu hadis-hadis sahih gitu. Tidak ada hadis dhaif. Wa mu'dhamuha lan utawi akeh-akeh hadis sahih mau iku fi sahihil Bukhari iku tetep ing dalem kitab sahih Imam Bukhari wa Muslimin lan kitab sahih Imam Muslim. Jadi hadis-hadis sahih yang dimuat di dalam karangannya Imam Nawawi itu diambilkan dari hadis-hadis sahih yang ada di dalam sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu luar biasa. Maka jangan dikira kitabnya kecil, tapi isinya luar biasa. Nah, dulu pernah kami sampaikan bahwa kitab ini dikaji di berbagai pondok pesantren, apapun alirannya, yang penting orang Islam, apapun golongannya, pondok mana, sekolah-sekolah sekolah-sekolah keagamaan, sekolah-sekolah formal, non formal, itu rata-rata mempelajari kitab hadis arba'in Nawawi ini, dan itu tidak ada di Indonesia, hampir seluruh, ya bukan hampir, seluruh dunia. Ya alhamdulillah, karena itu awal saya mengajak berdoa kepada semualah yang pendengar, pemirsa, pemerhati tentang ngaji saya ini, itu untuk mempelajari ini kita berdoa mudah-mudahan anak kita itu sebagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia kepada Imam Nawawi yang usianya hanya 45 tahun, tapi karyanya luar biasa, pemikirannya luar biasa, cerdas itu paham, cerdas itu mudah menerima pelajaran, cerdas itu walaupun diberi contoh satu aja, sebelum memberikan contoh itu selesai, dia sudah paham. Nah, pahamnya itu ingat terus. Makanya saya beri doa, ingatan kuat. Maka pernah saya katakan, jadi orang pinter itu adalah orang yang cerdas dan ingatan kuat. Tapi percuma ingatan cerdas, kemudian cerdas dan ingatan kuat percuma kalau tidak bermanfaat. Maka saya tambahi, mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diberikan kepada Imam Nawawi. Maka jangan begini, kok pancet aja. Memang dibikin pancet. Mudah-mudahan doa saya ini dijawab Allah Ta'ala untuk saya, anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, dan famili saya, dan semua para pendengar dan para pemirsa. Mudah-mudahan begitu. Sehingga kita nanti itu ya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam yang ditulis Imam Nawawi dalam hadis Bukhari ini, dalam hadis arba'in ini, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'aha. Itu maka ya mudah-mudahanlah karena waktunya sudah cukup, maka pertemuan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.